Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin, kita lanjutkan membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Inilah pertemuan yang ke-67. Syekh Shalih memberikan judul Madhhabu Ahli Sunnati wal Jama'ati fi Karamatil Awliya'i. Madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang karomah para wali. Syekhul Islam mengatakan rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati, dan diantara akidah ahlu sunnah at-tasdiqu, mempercayai bi karomatil awliya, karomah para wali. Wa ma yujri Allahu ala aidihim, dan mempercayai apa yang Allah berjalankan melalui tangan mereka, min khawariqil adati, dari berbagai hal-hal yang keluar dari kebiasaan, hal-hal yang keluar dari kewajaran. Fi anwa'il ulumi, dalam bentuk pengetahuan, wal mukasyafati, ataupun kasyaf, ya, penyingkapan terhadap kejadian-kejadian tertentu. Wa anwa'il qudrati, demikian pula berupa bentuk-bentuk al-qudrah, kemampuan, wa ta'thirat, ya, dan pengaruh, dan pengaruh-pengaruh. Jadi karomah itu ada yang bentuknya berupa kasyaf, mukasyafah, ya, pengetahuan. Ada yang bentuknya qudrah wa ta'thir, kemampuan, ya, kemampuan yang berefek, yang berakibat. Wal ma'thuri an salafil umam, ya, juga mempercayai, ya, karomah, mempercayai apa yang mempercayai karomah yang teriwayatkan dari umat-umat terdahulu, fi suratul kahfi wa ghairiha, semisal yang ada dalam surat al-kahfi ataupun yang lainnya. Wa an sadri hadhil ummah, dan juga karomah-karomah yang teriwayatkan dari generasi awal umat ini, minas sahabati, dari kalangan tabi'in, dari minas sahabat, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para tabi'in, wasair firaqil ummah, dan, ya, kelompok-kelompok lain dari umat ini. Wahiyya maujudatun fiha, dan karomah itu, ya, masih tetap ada, ya, di dalam umat ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini penjelasan ringkas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Asyarhu, ya, penjelasan dari Syekh Shalih. Qauluhu, ucapan Ibnu Taimiyah, wa min usuli ahli sunnah, ay min usuli aqidatihim, di antara akidah mereka. At-tasdiqu, mempercayai bi karomatil auliya, mempercayai karomah para wali. Al-karomat jam'u karomah. Karomat itu adalah jamak dari, bentuk jamak dari karomah. Wahya, dan karomah itu adalah ma yujrillahu ala aidihim, apa yang Allah berjalankan melalui tangan mereka, melalui tangan para wali, min khawariqil adat, berupa perkara-perkara yang di luar kewajaran. Fal karamatu, jadi karomah itu amrun, sesuatu yang khariqun lil adah, sesuatu yang di luar kewajaran. Li ma'lufil adamiyin, sesuatu yang di luar apa yang menjadi wajarnya manusia. Ya, sesuatu yang di luar
hal-hal yang sudah akrab dengan manusia. Itu namanya karomah. Wal auliya jamu waliyin, sedangkan auliya itu bentuk jamak dari para wali. Wahwal mu'minul muttaqi, wali itulah seorang mukmin yang bertakwa. Wali itu adalah seorang mukmin yang bertakwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, ya, tidak ada rasa takut menimpa mereka, tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Summiya waliyan, disebut wali istiqaqan, ya, pecahan dari kata al-wala minal wala, pecahan dari kata al-wala. Wahwa, yang artinya al-wala itulah mahabbatu wal qurbu, cinta dan kedekatan. Fawaliullah, jadi wali Allah artinya man walallaha, orang yang berwala kepada Allah. Orang yang berwala kepada Allah. Bimuwafaqatihi, ya, berwala kepada Allah dengan menyetujui Allah Subhanahu wa taala, fi mahbubatihi, dalam hal-hal yang Allah cintai, wa taqarrubi ilaihi bimardatihi, dan mendekat kepada Allah dengan hal-hal yang diridhoi olehnya. Ini wali. Ya. Jadi karomah wali itu artinya sesuatu atau hal atau perkara yang di luar kewajaran manusia, tidak akrab di kalangan manusia, yang ditunjukkan oleh orang yang dekat dengan Allah, orang yang memiliki wala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang Allah cintai dan mendekat kepada Allah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa karomatul auliya hak. Ya. Karomah wali itu sesuatu yang nyata. Ya, bukan fiksi, sesuatu yang nyata. Wa qad dalla 'alal kitab wa sunnah wal athar al mutawatirah 'anis sahabat tabi'in. Hal itu telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, oleh sunnah Nabi SAW, ya, dan athar mutawatir, riwayat-riwayat yang tidak asing lagi, riwayat-riwayat yang masyhur dari kalangan para sahabat ataupun para tabi'in. Wan nasu fi karomatil auliya ala thalath asnafin. Tetapi, ya, manusia dalam menyikapi karomah para wali ini, hal-hal yang di luar kewajaran manusia yang ditunjukkan oleh wali Allah itu terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapinya. Sinful awal, golongan pertama, man yanfiha minal mubtadi'ah. Ya, golongan pertama adalah ahlul bid'ah yang mengingkari adanya karomah wali. Kal Mu'tazilah wal Jahmiyah. Mereka contohnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ba'dul Asy'ariyah dan, ya, sebagian Asy'ariyah. Syubhatuhum, ya, dalih mereka, annal khawariq law jaza zuhuruha ala aidil auliya lal tubisan nabi bi ghairihi. Bahwa hal-hal yang di luar kewajaran itu seandainya, ya, seandainya boleh untuk muncul di tangan para wali, maka Nabi akan rancu dengan selain Nabi. Ini dalihnya mereka. Ya, kalau para wali itu memiliki karamah, memiliki hal-hal yang di luar, hal-hal yang sudah wajar, ya, hal-hal yang di luar apa yang sudah akrab dengan manusia sewajarnya, maka nanti antara Nabi dengan selain Nabi itu akan menjadi rancu. Idzil farqu baina nabi wa ghairihi, karena menurut mereka, menurut ahlul bid'ah, perbedaan antara Nabi dengan selain Nabi, wal mu'jizah allati hiya kharqul adah, adalah mukjizat. Menurut mereka perbedaan antara Nabi dengan selain Nabi itu adalah mukjizat. Dan mukjizat itu juga kharqul lil adah. Mukjizat itu juga sesuatu yang di luar kewajaran. Ini ahlul bid'ah dan alasannya yang menolak karomah. Sinfutani, golongan kedua,
dari golongan manusia, dari golongan yang manusia dalam menyikapi karamah, man yaghlu fi itsbatil karamah, ya, orang-orang yang berlebihan, ya, melampaui batas dalam menetapkan karamah, ya, berlebihan melampaui batas dalam menetapkan karamah, ya, min ashabit turuk as-sufiyah, ya, mereka itu dari kalangan orang-orang tarekoh sufi, wal kuburiyin, juga dari kalangan kuburiyin, orang-orang yang beribadah kepada kuburan, alladzina yudajjiluna 'alan nas, yang mereka itu, ya, hobi menipu masyarakat, hobi mengelabui dan menipu masyarakat. Ya'tun bi khawariq syaitaniyah, ya, mereka mendatangkan, ya, berbagai hal di luar kewajaran tetapi sumbernya dari setan. Kadukhulin nar, seperti dibakar atau masuk ke dalam api yang berkobar-kobar, wa darbi anfusim bisilah, atau melukai diri dengan senjata, wa imsakit ta'abin, atau memainkan ular, ya, memegang ular, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Mimma yadda'unahu li ashabil kubur minat tasawufat alati yasumunaha karomat, yang diklaim oleh mereka-mereka yang kuburiyin, yang hobinya, ya, beribadah kepada kuburan, yang berupa tasarrufat, ya, praktek-praktek yang mereka sebut dengan istilah karomah. Ini golongan kedua. Ini lebih parah dari golongan pertama, ya, lebih parah dari golongan yang pertama, ya. Sama-sama parah, tapi golongan kedua ini lebih parah dari golongan pertama. Sinfut tsalits, golongan yang ketiga, alladzina dzakarahumus syekhuna, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di, ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Fayu'minuna bi karamatil auliya, mereka percaya, mengimani adanya karamah para wali. Wa yuthbitunaha, mereka menetapkannya, ala muqtadha ma jaa fil kitab wa sunnah, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa yarudduna ala man nafaha, mereka membantah ahlul bid'ah yang mengingkari karamah, bihujjati man ilistibah baina nabi wa ghairihi, ya, mereka ahlu sunnah membantah ahlul bid'ah yang mengingkari karamah dengan dalih mendatangkan kerancuan antara nabi dengan selain nabi. Bagaimana mereka membantah? Bi anna hunaka fawariq azimah bainal anbiya wa ghairihim ghaira khawariqil adat, bahwa kata ahlu sunnah membantah ahlul bid'ah yang mengingkari karamah, ya, bahwa masih ada perbedaan-perbedaan lain yang banyak sekali antara nabi dengan selain nabi, selain hal-hal yang di luar kewajaran manusia. Wa annal waliya la yada'in nubuwah, juga di antara bantahannya bahwa yang namanya wali itu tidak akan pernah mengklaim diri sebagai nabi. Walidda'aha la kharaja 'anil walayah, kalau sampai ada wali mengklaim diri sebagai nabi, wali kok ngaku nabi, maka dia sudah bukan wali lagi. Wasara mudda'iyan kadzaban la waliyan, dia berubah, ya, bukan wali lagi, tetapi pendusta besar, dajjal, ya, bukan wali. Wa min sunnatillah an yufdhal kadzib, dan sudah menjadi sunnatullah bahwa, ya, dajjal, pendusta yang mengaku diri sebagai nabi itu akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibongkar aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan-kedustaannya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama hasala li Musailimah al-kadzdzab wa ghairi, seperti, ya, yang terjadi pada Musailimah al-kadzdzab dan lainnya. Jadi ini bantahan ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah yang mengingkari karamah wali dengan dalih apa? Akan menjadikan rancu batasan antara nabi dengan selain nabi. Ya tidak, perbedaan antara nabi dengan selain nabi itu banyak, bukan hanya sekedar
khawariqul adah, bukan hanya sekedar hal-hal yang di luar kewajaran. Wa yurudduna 'ala man ghala fi itsbatiha fadda'aha lil musya'widhin wad dajjalin. Dan ahlu sunnah membantah ahlul bid'ah yang berlebihan dalam menetapkan karomah, sehingga ya menetapkan karomah itu dimiliki oleh para musya'widhin, para dukun dan para dajjal, para pendusta besar. Bi anna haula laisu auliya Allah. Bantahan ahlu sunnah bagaimana? Mereka para dukun, ya, para dajjal, para musyrik, penyembah berhala, penyembah kubur, mereka itu bukan wali Allah. Wa innama hum auliya'u syaitan. Tidak lain mereka itulah para wali setan. Tidak lain mereka itu adalah para wali setan. Ya, karena tadi kalau wali Allah tidak akan mengklaim diri sebagai nabi. Wa ma yajri alaihim imma kadzib wa tajil. Adapun ya yang mereka tunjukkan dari hal-hal yang di luar kewajaran sehingga dianggap karomah oleh para fanatikusnya, ya, para orang-orang yang tertipu, itu kalau bukan kedustaan maka itu adalah pengelabuan. Au fitnah lahum wa li ghairihim wastidraj, atau ujian bagi mereka, ya, cobaan bagi mereka dan bagi selain mereka. Ya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi ini tadi ya bantahan ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah yang berlebihan dalam menetapkan karomah, bermudah-mudahan dalam menetapkan karomah, sampai-sampai ya orang-orang musyrik pun ya dianggap memiliki karomah, para dukun dianggap memiliki karomah, para dajjal, pendusta dianggap memiliki karomah, ya, padahal mereka bukan wali-wali Allah. Yang karomah yang diyakini oleh ahlu sunnah itu adalah karomah yang dimiliki oleh para wali Allah. Wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi hadzal mawdu' kitabun jalilun. Ibnu Taimiyah memiliki sebuah karya tulis ilmiah yang sangat berharga terkait pembahasan karomah. Ismuhul Furqan baina auliya'ir rahman wa auliyasy syaitan. Yang beliau beri judul ya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliyasy syaitan. Beda antara wali Allah dengan wali setan. Beda antara wali Allah dengan wali setan. Wa fi qauli, kemudian dalam ucapan Syekhul Islam, fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah wa ta'tsirat. Karomah dalam ya bentuk pengetahuan ya dan penyingkapan, ya, atau dalam bentuk kemampuan ya dan ya kekuatan. Isyarah ila annal karamah minha ma yakun min babil ilmi wal kashfi. Ini mengisyaratkan bahwa di antara karomah itu ada yang bentuknya berupa al-ilmu wal kasyaf, ya, pengetahuan, penyingkapan terhadap hal-hal yang gaib, ya, biiznillah. Bi an yasma'ul abdu ma la yasma'uhu ghairuhu, misalkan seseorang wali ya mendengar apa yang tidak didengar oleh yang lain. Au yara ma la yarahu ghairuhu yaqadatan au manaman, atau seorang wali Allah melihat hal yang tidak dilihat oleh orang lain dalam keadaan sadar ataupun tidur. Au ya'lamu ma la ya'lamuhu ghairuhu, atau mengetahui sebuah ilmu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Wa minha ma huwa min babil qudrah wa ta'thir. Dan juga di antara karomah itu ada yang bentuknya qudrah wa ta'thir, kekuatan dan kemampuan. Misalnya naw al-awwal, contoh bentuk pertama yaitu karomah berupa kasyaf. Ya, berupa kasyaf. Qaulu Umar, ya, ucapan Umar bin Khattab, ya sariyatul jabal wa huwa bil Madinah. Umar bin Khattab berposisi di Madinah, tetapi beliau memanggil, mengarahkan, memberikan instruksi kepada ya pasukan perang agar ke gunung. Ya sariyatu al-jabala, ilzamul jabal. Wahai pasukanku, ya larilah ke gunung. Wasariyatu fil masyriq. Sementara ya pasukan perang itu, pasukan perangnya Umar itu ada di belahan timur bumi ini. yakni Umar bin Khattab ada di Madinah, ya, beliau mengetahui
bahkan memberikan instruksi kepada pasukan perangnya yang ada di belahan bumi yang lain. Wa ikhbaru Abi Bakar, dan juga di antara contoh karomah yang bentuknya kasyaf, ya, Abu Bakar As-Siddiq memberitahukan bi anna bi batni zaujati unsa, bahwa janin yang dikandung oleh istrinya itu adalah janin perempuan. Ini karomah bentuknya kasyaf. Wa ikhbaru Umar biman yakhruju min waladihi fayakunu adilan. Demikian pula Umar bin Khattab pernah menginformasikan bahwa akan lahir di antara keturunannya, akan lahir dari anaknya seorang, ya, pemimpin yang adil. Wa qissatu sahib Musa wa ilmuhu bihalil ghulam. Demikian pula Khadir, teman Nabi Musa yang ada dalam surat Al-Kahfi. Ya, bagaimana Khadir mengetahui, ya, keadaan anak kecil yang dibunuhnya itu, bahwa anak kecil itu nanti akan, ya, besar dan zalim dan memurtadkan orang tuanya. Ini kasyaf, ya, ini kasyaf, karamah namanya, ya. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Khadir itu bukan nabi tapi wali, maka hal-hal di luar kewajaran yang diinformasikan oleh Khadir disebut karamah. Kalau nabi disebut mukjizat atau disebut ayat. Ini contoh pertama. Wa mithal nau' tsani, sedangkan contoh bentuk yang kedua karamah berupa kudrah, ya, karamah berupa kudrah. Qissatul ladzi alima minal kitab wa ityanihi bi arsy Bilqis ila Sulaiman alaihissalam. Kisah orang yang mengetahui dari Alkitab dan ia bisa, kisah orang yang mengetahui dari surat balasan Bilqis dan ia mampu mendatangkan singgasana Bilqis ke hadapan Sulaiman alaihissalam. Wa qissatu ahlul kahfi yang dalam surat An-Naml, ya kan, dan juga kisah ahlul kahfi yang dalam surat Al-Kahfi. Wa qissat Maryam, dan juga kisah Maryam, ya, karena Maryam bukan nabi, ya. Wa qissat Khalid bin Walid lamma syaribas sum wa lam yahsul lahu minhu darar. Demikian pula kisah Khalid bin Walid yang meminum racun tetapi tidak mengalami kecelakaan sedikit pun, tidak mengalami bahaya sedikit pun, sakit sedikit pun setelah minum racun itu. Ini namanya karamah yang bentuknya berupa kudrah, karamah yang bentuknya berupa kemampuan, ya, dan ada akibatnya, ada dampaknya, ada efeknya, ya. Ahlus Sunnah meyakini kebenaran karomah-karomah yang sahih riwayatnya, tidak mengingkarinya. Ya, karomah dari para wali Allah. Adapun kalau dari wali setan maka bukan karomah, itu karomah syaitaniyah. Ya, bukan karomah, fadhihah syaitaniyah. Ya, fadhihah syaitaniyah. Bukan karomah, fadhihah. Ya. Karomah itu kan artinya kemuliaan secara bahasa. Ya, lawannya adalah kehinaan, fadhihah. Ya. Fadhiyah syaitaniyah, kehinaan dari setan. Wa qalu huwal ma'thur an salifil umam, dan juga mempercayai, Ahlus Sunnah mempercayai karomah-karomah yang teriwayatkan dari umat-umat terdahulu. Fi suratil kahfi wa ghairiha, yang disebut dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi banyak sekali karomah. Ya, karomah-karomah wali Allah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi itu banyak sekali. Ya, tentang Zulkarnain, tentang Nabi Musa dengan Khadir, tentang Ashabul Kahfi, ya, tentang lagi pemilik kebun, ya. Itu karomah-karomah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi dan kisahnya.
Wan sodri hadil ummah, dan juga kisah-kisah yang lain dari umat terdahulu tentang Maryam, tentang Zakaria, tentang Maryam, ya, ketika ditanya oleh Zakaria, dari mana engkau mendapatkan makanan? Maka Maryam mengatakan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih banyak lagi Allah sebut dalam surat Ali Imran, Allah sebut dalam surat Maryam. Ya. Karomah. Wan sodri hadil ummah, juga bagaimana keistiqomahan, ya, hawariyun, hawarinya para nabi terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, itu karomah, semuanya itu karomah. Wa an sadri hadil ummah, dan juga ahlu sunnah mempercayai karomah yang teriwayatkan dari generasi awal umat ini, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat maupun para tabi'in, wasair firaqil ummah, dan dari kelompok-kelompok lain dalam umat ini. Yushir bidzalika ilal karomat alati waqa'at wa dzukirat fil Qur'anil Karim wa ghairihi minan nuqulis sahihah. Ibnu Taimiyah mengisyaratkan, ya, dengan kalimatnya ini mengisyaratkan akan, ya, validnya karomah-karomah yang terjadi dan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam, ya, riwayat-riwayat yang sahih lainnya. Fa mimma dzakarahu Allah fil Qur'anil Karim an salifil umam, di antara karomah yang Allah sebutkan terjadi, ya, pada umat terdahulu, madzakarallahu an hamli Maryam bila zauj, di antaranya adalah kehamilan Maryam yang Allah sebutkan tanpa suami. Kehamilan Maryam, ya, tanpa melalui hubungan, ya, biologis dengan laki-laki. Wa ma dzakara fi suratul kahfi, dan juga apa yang Allah sebutkan surat al-kahfi, min qissati ashabil kahfi, ya, berupa kisah ashabul kahfi, wa qissat sahib Musa, demikian pula Khadir, kisah Khadir sahib Musa, wa qissat Dzulqarnain, demikian juga kisah Dzulqarnain, ya. Itu umat-umat terdahulu. Wa kal ma'thur ay al manqul bisanad sahih an sadri hadil ummah, demikian juga karamah yang diriwayatkan secara sahih, ya, dari generasi awal umat ini. Ay awwaliha minas sahabah, dari kalangan sahabat wa tabi'in ataupun tabi'in, karu'yati Umar li jaisyis sariyah, seperti Umar yang melihat, ya, yang dapat kasaf melihat pasukannya yang ada di belahan bumi yang lain, wa ala mimbaril Madinah, sementara Umar saat itu, Umar bin Khattab, sedang berkhutbah di atas mimbar Nabi di Madinah. Wa jaisyis sariyah binahawin atau binahawin bil masyrik, sementara pasukan perang beliau ada di Nahawun, di mana? Belahan timur, ya, bumi. Wanida ilahu, kemudian Umar berteriak memberikan instruksi kepada pasukannya tersebut, ya sariyat al-jabal, wahai pasukanku, ya, larilah ke gunung. Fasami'ahu sariyah, ya, maka pasukan beliau pun mendengar instruksi Umar tersebut, wantafa bihadat taujih, bahkan mendapatkan keuntungan dari instruksi Umar ini. Wasalima min kaidil adu, akhirnya mereka selamat dari, ya, strategi musuh. Ya, ini sahih, ya, ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wa qalu wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Kemudian Syekhul Islam menutup penjelasannya tentang karomah para wali, ya, dengan mengatakan wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, dan yang namanya karomah itu akan selalu ada, ya, Allah berjalankan melalui tangan wali-walinya, ya, hingga hari kiamat, ya. Ila tazalul karamat mawjudah fi hadhil ummah ila yaumil qiyamah. Karamah para wali Allah di tengah umat ini selalu ada hingga hari kiamat. Ma wujidat fihimul walayah bisyurutiha, selama masih ada wali Allah di tengah umat ini, ya, yang memenuhi syarat-syaratnya sebagai wali Allah, niscaya karomah pun akan ada. Wallahu a'lam. Demikian, ya, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyikapi karomah para wali, ya. Mereka bukan masuk golongan yang menolak dan mengingkari, ya,
kemudian mengatakan bahwasanya itu hal-hal yang fiksi atau bahkan menuduh itu sihir dan sebagainya, ya bukan pula dari golongan yang berlebihan ekstrim dalam menetapkan karamah, ya, sehingga sampai orang musyrik, para dukun, pelaku kesyirikan pun dianggap, pelaku membatal keislaman pun dianggap memiliki karamah, ya, memiliki karamah. Tidak, tapi ahlu sunnah, ya, berjalan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta riwayat-riwayat yang sahih, ya. Alhamdulillah. Tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya, tentang sifat ahli sunnati wal jamaah, ya, walima sumu bidzalik, ya, karakteristik dari ahlu sunnah wal jamaah dan alasan mengapa mereka disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, kita akan baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.